Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali lagi dalam perenungan harian gereja Pokemon pertama. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Allah kekasih jiwa kami. Sungguh pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terbukti sepanjang kawal malam Engkau telah menjaga memelihara kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini Engkau membangunkan kami ya Tuhan dengan tak kurang suatu apapun. Dan untuk itu Tuhan kami sungguh bersyukur. Terlebih ada saat bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya hati pikiran kami Tuhan boleh condongkan untuk kami merenungkan kebenaran-Mu. Dan kebenaran-Mu boleh dapat memberi kami pengetahuan baru, pemahaman baru untuk kami menjalani kehidupan ini dengan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, ini doa seruan kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tema perenungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, skenario Tuhan tidak pernah salah karena Dia adalah sutradara kehidupan yang paling sempurna. Tidak sedikit orang percaya akan menyalahkan Tuhan ketika sedang dilanda masalah, persoalan, kesulitan, sakit penyakit, dan bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Namun berbeda dengan pribadi yang satu ini, yaitu seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Yusuf. Yaitu dalam perjumpaan dengan saudara-saudaranya, Yusuf berusaha untuk menghibur mereka dengan perkataan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Hal-hal yang jahat yang telah direncanakan oleh saudara-saudaranya kepadanya dulu adalah berupaya untuk membunuh Yusuf. Namun Ruben abang yang mencegah saudara-saudaranya yang lain. Kejadian 37 ayat 21. Kemudian abang-abangnya melemparkan Yusuf ke dalam sebuah sumur yang kosong untuk membinasakan dia. Kejadian 37 ayat yang ke-24. Namun kemudian Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail, yaitu Potifar, saudagar Mesir. Sekalipun saudara-saudaranya bermaksud untuk melenyapkan Yusuf, tetapi Tuhan selalu menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kejadian 39 ayat yang kedua. Kemudian ia diangkat menjadi juru minum dan juru roti raja di Mesir. Lalu Firaun mengangkat Yusuf sebagai penguasa di Mesir. Ketika dia menjadi penguasa di Mesir, terjadilah kelaparan yang sangat hebat di Israel, sehingga saudara-saudaranya pergi ke Mesir untuk mencari gandum. Dalam perjumpaan dengan Yusuf, saudara-saudaranya beranggapan bahwa Yusuf akan balas dendam kepada mereka. Tetapi kenyataannya Yusuf memaafkan dan menghibur saudara-saudaranya. Apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudaranya menjadi pelajaran penting bagi orang percaya. Ketika menghadapi berbagai kesulitan atau pergumulan, bisa saja kita menghadapi kesusahan dalam hidup. Ekonomi kita hancur, usaha kita tidak berkembang, malah kemungkinan kita dibenci oleh orang lain. Kondisi kita mungkin seperti yang dikatakan oleh pepatah, sudah jatuh di timpa tangga pula. Namun di balik semuanya itu Tuhan telah mereka-rekakan atau merencanakan sesuatu yang indah bagi kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Dengan percaya akan firman ini, marilah kita menjalani hari-hari kehidupan kita dengan penuh iman. Sebab melangkah dengan iman kita akan membuat kita tetap tegar untuk menjalani kehidupan, karena kita percaya bahwa
skenario Tuhan tak pernah salah karena Dia adalah sutradara kehidupan yang paling sempurna. Dari perenungan pagi hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa apapun terjadi dalam hidup saudara dan saya, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Banyak orang merasa kecewa dan marah ketika datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Matius 13 ayat 21. Namun ingatlah bahwa penindasan dan ujian pun adalah untuk kebaikan apabila kita mengasihi Tuhan. Yakobus 1 ayat 1-24. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sampai Maranatha, Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan pagi hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk mengetahui bahwa sesungguhnya Engkau adalah sang skenario yang tidak pernah salah, mengatur seluruh aspek kehidupan kami, yang pasti akan mendatangkan kebaikan walau kami melewati banyak kelam kehidupan yang kami harus lewati. Tetapi kami percaya dan melihat dengan iman bahwa apapun yang Engkau kerjakan pasti akan mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sertai kami dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami menyerahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.